Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan kali ini gue akan membahas kembali top 5 persona. Untuk kali ini kita akan membahas untuk role healer persona. Jadi kita akan langsung saja bahas dimulai dari nomor 5. Let's go! Oke, untuk yang pertama di nomor 5, kita punya persona Inaze Schooler. Jadi dia merupakan salah satu top persona healer di zaman sekarang karena alasannya pertama, dari segi kemampuan dia memiliki HP recovery yang cukup mumpuni. Lalu dia memiliki kemampuan yang memang jarang ada di persona tipe healer, di mana ia mampu menghapus debuff untuk allies kalian melalui skill spesial dan ultimate skill. Lalu dia juga bisa memberikan tambahan booster attack untuk single allies sebesar 25% selama 2 putaran. Lalu ada boost HP recovery juga untuk setiap satu debuff yang dihilangkan dari allies kalian sebesar 50%. Dan yang terakhir, dia juga bisa menghapus buff musuh melalui basic attack dengan peluang sebesar 50%. Kemudian yang paling enak dari dia, persona satu ini cukup fleksibel dari segi penggunaan relik. Jadi kalian bisa menggunakan banyak jenis elemen menyesuaikan dengan musuh yang kalian lawan. Dan dari segi upgrade, dia juga sangat murah karena dia memiliki varian SR dan juga sekarang dia juga sudah dijual melalui Phoenix Project Shop. Itulah kenapa ini sangat bagus banget untuk kalian build di meta zaman sekarang. Berikutnya di nomor 4 kita punya persona healer terbaik, yang mana ada Magic Rosa Phoenix. Untuk persona satu ini merupakan top persona healer dikarenakan dari segi skill dia memiliki efek heal yang cukup masif dari segi skill, ultimate, skill spesial, dan basic attack. Persona ini bagus bukan hanya karena heal efek yang optimal, melainkan dia juga memiliki tambahan power effect berupa booster damage untuk semua allies sebesar 20% selama satu putaran. Kemudian memiliki tambahan buff Arsop. Ini semacam efek lifesteal untuk satu target allies kalian. Lalu dia juga memiliki shield effect sebesar 20% dari max HP target untuk semua allies selama 2 putaran. Dan jika kalian sudah memiliki boost 5 relik, maka persona ini juga akan bisa menghilangkan satu random debuff untuk semua allies. Jadi dia ini termasuk bagus untuk meta zaman sekarang karena kemampuannya yang sangat balance dan juga advance. Maka dari itulah persona ini termasuk salah satu top healer di bulan Juli tahun 2026 dan memang rekomendasi untuk di build maksimum bintang 6 dan relik boost 5. Untuk yang berikutnya, di nomor 3 kita miliki salah satu healer terbaik, yaitu Heartstealer Inaze. Persona satu ini sangat mumpuni dari segi HP recovery. Kemudian dia ini cukup unik dari segi gameplay seorang healer karena dia ini untuk menghasilkan HP recovery itu tidak bergantung dari persentase attack. Karena dia ini lebih mengandalkan persentase max HP dia untuk bisa menghasilkan HP recovery.
Itulah yang buat persona ini sangat bagus karena untuk build kita hanya perlu fokus membuat dia semakin tebal dan lebih banyak meningkatkan HP dia biar lebih tinggi pastinya agar bisa menghasilkan efek recovery yang lebih besar. Lalu dia juga memiliki efek buff bernama Myriad Frozen Soul, yang mana untuk kemampuan ini akan berikan allies kalian increase damage output sebesar 20%, reduce damage rechip sebesar 20%, dan bonus HP recovery sebesar 30%. Dan yang lainnya juga, efek ini akan memberikan HP recovery jika seandainya ada allies kalian yang diserang oleh musuh. Nanti saat diserang, maka allies kalian akan mendapatkan 15% total HP recovery dari Heart Stealer. Dan ini cuma berlaku sekali saja dalam satu putaran. Inilah kenapa dia sangat bagus, apalagi dia punya varian SR, itu yang membuat persona ini mudah di-upgrade untuk rank up bintangnya. Dan dia juga fleksibel dari segi penggunaan relik. Jadi itulah kenapa dia ini sangat meta di gameplay zaman sekarang, tepatnya di bulan Juli tahun 2026. Kemudian di nomor 2, kita punya salah satu persona top, yaitu Radiant Dancer Miriam. Persona satu ini termasuk top meta healer zaman sekarang karena dari segi power HP recovery dia sangat masif dan optimal. Lalu yang buat dia top adalah kemampuan yang bisa menghidupkan satu allies kalian yang sudah mati. Dan juga dia memiliki buff yang sangat unik bernama Sunlight Dew. Karena efek ini mampu meningkatkan efek healing dari Miriam itu sendiri. Dan setiap heal yang diberikan kepada semua allies, maka efek healing tersebut akan dikonversi menjadi damage kepada musuh. Jadi dengan kemampuan ini dia tidak hanya bisa menjadi seorang healer saja, melainkan juga bisa menjadi damage dealer. Maka dari itu juga muncul meta unik, yaitu Deadly Healer atau healer mematikan, yang sangat unik di meta zaman sekarang. Dia juga ada buff tambahan berupa efek Rejuvenate yang akan memberikan sedikit healing kepada dia atau allies yang memiliki efek ini sebesar 20% dari persentase attack, dan efek kebal damage sebanyak 1 kali untuk allies single target melalui skill spesialnya. Dan yang terakhir di nomor 1, kita punya persona top healer meta di zaman sekarang, yaitu Agari Goddess Cartilla. Persona ini setelah kemarin mendapatkan buff dari developer, membuat dia menjadi salah satu top meta persona di PvE zaman sekarang. Karena kemampuan untuk memberikan tilenya sekarang jadi lebih mudah untuk didapatkan daripada sebelumnya. Kemudian dari tile ini ada 3 jenis, yang mana ada Red Dragon, Green Dragon, dan White Dragon. Dari setiap tile ini, jika sudah memiliki persamaan 3, maka tile akan berubah menjadi buff, di mana 3 Red Dragon menjadi booster attack sebesar 50%, lalu 3 Green Dragon akan menjadi booster defense sebesar 50%, dan 3 White Dragon akan menjadi boost HP recovery sebesar 50%. Kemudian tile ini juga bisa memberikan tambahan stat berupa attack, defense, dan heal up sebesar 5% untuk setiap satu tile yang dipegang oleh Cartilla. Dan jika sudah 3 tile sama, saat hilang dan menjadi buff, nanti semua allies kita juga akan mendapatkan HP recovery untuk semua allies sebesar 60% berdasarkan persentase dari attack. Jadi inilah kenapa persona ini menjadi salah satu top meta healer zaman sekarang, apalagi dia ini juga mudah untuk dibuild
karena dia memiliki varian SR, maka itulah persona ini menjadi mudah banget untuk dibuild. Dan juga dari segi relik dia ini cukup fleksibel. Maka dari itulah kemampuan dia ini cukup maksimal banget untuk di gameplay meta PvE zaman sekarang. Dan inilah kenapa dia menjadi salah satu persona top meta untuk sekarang. Dan sepertinya dia juga akan bertahan cukup lama pastinya, karena kemampuan buff yang dia berikan cukup optimal dan balance juga untuk di gameplay PvE, terutama boss battle dan juga Phoenix Special Research Project. Nah, jadi itulah 5 top persona tipe healer sekarang untuk di bulan Juli tahun 2026. Jadi kalau kalian misalnya ada pertanyaan lagi atau segala macam, langsung saja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Kalau kalian ada rekomendasi persona healer lain yang terbaik, silakan aja di kolom komentar. Jadi segitu saja untuk video kita kali ini. See you in the next video. Goodbye. Dadah cuy.